Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika Sains Data ITERA, kelas RA. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami yang kami lakukan pada minggu lalu. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028. Yang kedua itu ada Salwa Farhanatu Saida dengan NIM 122450055. Yang ketiga itu adalah Eli Dwi Putra Berema dengan NIM 122450064. Yang keempat ada Selaisya Andina Putriansyah dengan NIM 122450121. Yang terakhir itu ada Bastian Heskia Silaban dengan NIM 122450130. Baik, yang pertama, baik saya akan menjelaskan library dan cara mengimport datanya. Nah, di sini kita akan menggunakan tiga library, yaitu adalah library Karet, Kelas, dan ggplot. Nah, library Karet ini sendiri itu merupakan paket komprehensif dalam bahasa pemrograman R untuk melatih dan menguji model klasifikasi dan regresi. Nah, selanjutnya ada library Class. Nah, library Class ini kita gunakan untuk mengidentifikasi atribut apa aja yang terdapat di dalam dataset kita. Terus yang terakhir itu adalah library ggplot2. Itu kita gunakan untuk menampilkan datanya nanti. Nah, yang pertama itu kita untuk mengimport dataset kita menggunakan seperti ini. Data ini kita menggunakan variabel sebagai alamat dengan kode eh, pad pad yang ada di laptop kita yang udah kita simpan datasetnya. Habis itu untuk membaca dataset yang sudah kita impor, kita menggunakan read CSV dalam kurung alamat, koma string s vector sama dengan true. Lalu di sini ada str diabetes ini itu kita gunakan untuk menampilkan dataset berdasarkan tipe datanya. Jadi nanti dia bakalan mengklasifikasikan dataset kita. Nanti ada yang bentuknya string, terus ada integer, ada yang number begitu. Oke. Baik, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya yaitu mengubah data dari kolom kelas dari dataset diabetes menjadi sebuah faktor yang kemudian ditampilkan confusion matrixnya dengan menggunakan fungsi tabel. Nah, ini merupakan confusion matrix dari data kelas dari dataset diabetes. Selanjutnya untuk melihat atau menampilkan rata-rata dari data umur dataset diabetes. Di sini diperoleh rata-ratanya yaitu 33,24089. Lalu ini untuk menampilkan summary-nya menggunakan fungsi summary. Di sini diperoleh bahwa min-nya itu ada 21, median ada 29, rata-ratanya 33,24 dengan nilai maksa itu 81. Oke, pertama dari kode ini kita akan melakukan pembuatan training set dan test set. Training set merupakan bagian dari dataset yang akan dipakai sebagai data latih untuk memprediksi pemodelan algoritma machine learning yang akan kita uji, yang akan kita buat. Lalu ada test set. Test set itu merupakan bagian dari dataset yang kita ambil sebagian untuk menjadi penguji untuk mengetahui hasilnya baik atau buruknya pemodelan atau algoritma machine learning yang kita buat. Nah, dalam hal ini ingin dilakukan pembagian, kita akan melakukan pembagian proporsi data sekitar 65% dan 35% untuk training set dan test set. Data yang kita miliki ada 768. Jadi di sekitar 500 data akan dipakai untuk sebagai training set dan 268 akan digunakan untuk sebagai data uji. Lalu kita akan lanjut ke conclusion.
Nah, di sini kita bertujuan untuk membuat confusion matrix, tapi ini hanya hasilnya dulu. Pada kode ini kita ingin membuat suatu tabel matriks yang berisikan prediksi tes dan hasil tes. Dalam hal ini kita ingin menghitung atau mengetahui akurasi dari pemodelan klasifikasi KNN atau Key Near Neighbor yang telah kita buat. Berdasarkan kode ini didapatkan bahwa tingkat keakurasiannya adalah 0,6828 atau sekitar 68,28%. Untuk lebih lanjutnya kita bisa melihat dari confusion matrixnya. Dari confusion matrix ini bisa kita lihat kita memiliki dua kolom, yaitu reference sebagai kelas sebenarnya dan baris prediction sebagai hasil prediksi. Di sini kita ada dua kelas, yaitu 0 dan 1. Diagonal matriks di sini dapat dikatakan sebagai hasil dari prediksi benar atau true positif. Dalam hal ini kita mempunyai true positif untuk 0 adalah 119 dan true positif untuk 1 adalah 48. Lalu setiap entry di luar diagonal utama merupakan hasil prediksi yang salah. Dalam hal ini untuk prediksi 0 kita memiliki 38 data yang salah, dan untuk prediksi 1 kita memiliki 63 data yang salah. Di sini juga didapatkan bahwa akurasinya sekitar 62,31%. Dan kita dapat mempercayainya pada selang kepercayaan 95% atau taraf nyata 5%. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat plot dari dataset biasa. Plot dari dataset biasa ini di mana variabelnya adalah X dan variabelnya adalah prediksi. Ini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi angka X atau kehamilan, maka semakin mungkin penyebaran data ini juga tetap layak. Kemudian kita akan melakukan standarisasi. Standarisasi mengimplementasikan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi pada dataset diabetes. Maka pada kolom tag dan prediksi dari dataset diabetes dinormalisasi ke dalam rentang antara 0 dan 1 menggunakan fungsi std maxmin. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabel-variabel memiliki skala yang seragam sehingga tidak mendominasi perhitungan jarak dalam algoritma KNN. Yaitu melakukan pembuatan sebuah grid di titik-titik dalam rentang 0 dan 1 di setiap titik dibuat menggunakan nested for loop dan disimpan dalam variabel n. Ini akan dilakukan untuk memprediksi kelas pada titik-titik dalam grid. Algoritma KNN diimplementasikan dengan menggunakan fungsi KNN. Data yang dinormalisasi itu PEG1 dan PEG1. Data pada PEG1 dan PEG1 digunakan sebagai variabel prediktor, dan variabel responnya itu diabetes $K. Hasil prediksi kelas untuk setiap titik dalam grid disimpan dalam variabel prediksi.
Kemudian kita membuat plot di mana titik-titik dalam grid atau M diwarnai berdasarkan prediksi kelas mereka. Warna biru atau trend untuk tested positif dan kuning untuk tested negatif. Selain itu, titik-titik asli juga ditampilkan dalam plot dengan warna sesuai dengan kelas aktual. Pada yang pertama ini, parameter K-nya atau nilai K-nya adalah 3, yang berarti klasifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat dari titik yang ingin diprediksi. Metode ini memberikan cara yang sederhana namun efektif untuk melakukan klasifikasi pada dataset diabetes menggunakan algoritma KNN dan Oke, selanjutnya plot K sama dengan 7. Pada baris pertama, nilai K ditentukan sebagai 7. Pada baris kedua, dilakukan prediksi menggunakan algoritma KKN dengan menggunakan fitur PREK1 dan PD1 sebagai prediktor dan diabetes dollar class sebagai label kelas. Pada baris ketiga dan seterusnya, dilakukan plot dari data dengan beberapa penyesuaian. Titik-titik data yang diprediksi sebagai tested positif diwarnai dengan shine dan memiliki simbol titik persegi. Sedangkan yang diprediksi sebagai tested negatif diwarnai kuning dan memiliki simbol titik lingkaran. Titik data asli juga ditampilkan dengan warna dan simbol yang mirip, namun dengan ukuran yang berbeda-beda. Berikut outputnya. Nah, selanjutnya, yaitu plot K sama dengan 10. Pada baris pertama, nilai K sudah ditentukan sebagai 10. Pada baris kedua, dilakukan prediksi menggunakan algoritma KKN dengan menggunakan fitur PREK1 dan PD1 sebagai prediktor dan diabetes dollar class sebagai label kelas. Pada baris ketiga dan seterusnya, dilakukan plot dari data dengan beberapa penyesuaian yang mirip dengan kode sebelumnya. Dan berikut juga outputnya. Oke, cukup sekian presentasi modul 5 dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.